Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat juga untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Selamat berjumpa kembali untuk hari ini di pelajaran prakarya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai apa itu budidaya satwa harapan. Sekarang kita akan membahas mengenai sarana dan peralatan yang digunakan untuk membudidaya satwa harapan. Yang pertama ada sarana produksi budidaya satwa harapan. Nah, di sini sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan proses budidaya satwa harapan guna menggunakan sarana yang tepat untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, di sini artinya sarana yang digunakan itu harus sesuai dengan budidaya apa yang akan kita laksanakan atau budidaya satwa harapan apa yang akan kita pelihara. Jadi nanti tidak akan salah kalau misalnya kita akan membudidayakan cacing, berarti sarananya yang digunakan apa? Jenis satwa atau setiap jenis satwa harapan ini membutuhkan sarana produksi budidaya yang sangat berbeda. Artinya pasti kalau misalnya budidayanya adalah cacing tanah, berarti kita memerlukan sarananya berupa tanah, kemudian air yang cukup. Atau misalnya kita akan membudidayakan jangkrik, berarti kita akan menggunakan sarana yang bagaimana? Apakah nanti akan sama dengan cacing? Tidak. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk budidaya adalah bibit yang sehat, tidak cacat, serta berumur sekitar 10-20 hari. Nah, untuk induknya diusahakan diambil dari habitat aslinya dan berjenis kelamin jantan. Kenapa di sini harus punya sehat? Ya tentu kalau tidak sehat berarti nanti tidak akan bisa memproduksi, bertelur, kemudian berkembang dengan baik. Tidak cacat artinya mereka tidak sakit. Sehingga kalau misalnya kita ngambilnya yang cacat, ya otomatis nanti akan terkendala atau terhambat dalam segi-segi pertumbuhannya. Nah, di sini diambil dari habitat aslinya agar mereka tidak melupakan jati dirinya sebagai hewan-hewan liar di luar sana. Nah, nantinya juga sarananya dan tekniknya juga harus disesuaikan yang setidaknya menyerupai dengan habitat aslinya di sana. Lalu yang kedua ada pakan. Nah, pakan ini berbentuk semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Nah, ini nyambung dari yang tadi bibit ya. Jika misalnya sudah sehat, tidak cacat, otomatis pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksinya juga akan baik. Yang harus ditunjang juga dengan pakannya atau makanannya. Di sini terdiri dari anorganik dan organik. Artinya bahan organik itu dari sayur-sayuran atau dari zat kimia yang memang nanti bisa merangsang untuk pertumbuhan dan perkembangan serta reproduksinya. Setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap seperti protein, vitamin, mineral, dan air dengan komposisi seimbang agar pemberian pakan dapat efisien sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Jadi, kita jangan terlalu banyak memberikan makanan yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kalau misalnya kita akan memberikan makan kepada hewan ternak kita sekitar 2 kali sehari, otomatis jangan ditambahkan overload atau misalnya 3-4 kali sehari. Otomatis nanti mereka tidak akan mempunyai komposisi seimbang kalau misalnya memang berlebihan. Nah, pakan yang digunakan ini adalah pakan alami dan pakan buatan. Nah, yang tadi yaitu yang organik dan anorganik. Pakan alami ini berasal dari lingkungan sekitar dan pakan buatan dibuat dari berbagai macam bahan baku hewani dan nabati.
Kemudian ada obat-obatan. Nah, kegiatan budidaya ini selalu mengalami kendala, salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang menghambat proses pertumbuhan ternak. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Tentu saja, di sini obat-obatan diperlukan untuk mengantisipasi adanya serangan hama dan penyakit yang tentunya nanti akan berimbas kepada pertumbuhan dan perkembangan ternak kita. Sehingga kita harus mempersiapkan atau punya cadangan antisipasi untuk misalnya menghadapi hama dan penyakit yang akan timbul nantinya. Kemudian ada air. Ini tentu saja air merupakan salah satu unsur yang paling penting dan harus ada untuk setiap hewan ternak. Karena apa? Karena air merupakan salah satu sumber tenaga dalam kehidupan, tentunya untuk pertumbuhan dan perkembangan ternak kita. Lalu ada kandang. Nah, kandang ini merupakan bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk, dan di dalamnya ternak dapat bergerak dengan nyaman, kemudian menunjang produktivitas, memiliki sirkulasi udara yang baik, mudah dibersihkan, dan memiliki saluran pembuangan yang baik pula. Jadi untuk kandang ini sangatlah penting. Misal kita mau membuat misalnya kandang untuk budidaya satwa jangkrik. Nah, berarti di sana kandangnya itu harus yang setidaknya berlatar gelap, sehingga nanti jangkrik itu akan terus-menerus melakukan aktivitas selama 1 hari penuh. Tidak ada yang namanya diam atau tidak melakukan aktivitas, sehingga nanti mereka akan setidaknya melakukan produktivitas yang efektif, bisa bertelur, kemudian misalnya makan atau aktivitas lain yang memang harus dilakukan. Nah, yang kedua ada tekniknya. Tekniknya itu ada yang merupakan pemeliharaan kandang dan pencegahan hama penyakit. Nah, untuk pemeliharaan kandang ini artinya seperti yang tadi Ibu sebutkan, bahwa untuk pemeliharaan kandang ini seperti yang tadi disebutkan untuk syarat-syaratnya yang tadi, kandangnya itu harus nyaman, bersih, mempunyai sirkulasi udara yang tepat, kemudian mempunyai saluran pembuangan yang bagus, kemudian menunjang aktivitas budidaya satwa harapan kita, sehingga mereka bisa setidaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terkendala atau terjauh dari hama dan serangan penyakit. Nah, untuk yang terakhir ada kuis. Silahkan kalian jawab kuis ini di kolom komentar dengan cara seperti biasa. Jangan lupa untuk menyisipkan nama dan kelas masing-masing, dan jangan lupa juga di like, kemudian tonton videonya sampai habis, lalu di subscribe yang belum subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan kalian paham. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.